Halo semuanya, perkenalkan saya Josephine Stella Mary, NIM 20L10045, Prodi DKV. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari video materi pertugasan mata kuliah agama mengenai kesombongan. Pertanyaan yang pertama, menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda sara, supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Setiap orang dapat menjalin relasi dengan baik terhadap sesamanya. Namun, ada hambatan dari diri seseorang sehingga tidak mampu menjalin relasi tersebut. Salah satu dari hambatan tersebut adalah kesombongan. Orang yang sombong biasanya akan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya dan cenderung meremehkan orang lain, yang pada akhirnya akan sulit menjalin relasi dengan sesama dan malah dibenci oleh sesamanya. Menurut ajaran gereja, sebagai umat Kristiani, kita tidak boleh berpikir bahwa kita lebih superior dan lebih hebat dibandingkan yang lain. Kita harus saling menghormati satu sama lain tanpa membeda-bedakan agar dapat menjalin relasi dengan sesama secara harmonis dan sejahtera. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berikan kutipan kitab suci yang terkait. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tentu saja hal ini ditentang oleh gereja. Dapat dilihat dari Yeremia bab 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Mengenai pribadi manusia ini yang sangat egois. Beberapa dari mereka akan menggunakan sistem kapitalisme ini untuk memuaskan keserakahan mereka. Jadi, hal ini bukan karena sistem kapitalisme itu sendiri, tapi sudah menjadi relasi dari kondisi manusia itu sendiri. Individualisme merupakan salah satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Yang berarti seorang individualis lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama yang tentunya ditentang oleh gereja. Dikatakan pada Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian maka mutlak Tuhan menginginkan umat Kristiani mengasihi sesamanya dengan tidak melakukan perbuatan egois, namun melakukan perbuatan baik seturut dengan tuntutan tujuan karunia Roh Kudus. Kemudian ada konsumerisme, merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran gereja. Dikatakan pada Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Karena semua yang berasal dari dunia ini adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir ada hedonisme, merupakan paham yang mengajarkan bahwa kesenangan dan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara sebagai tujuan hidup. Tentu saja sangat bertentangan dengan ajaran gereja yang mengajarkan tentang kebahagiaan kekal bagi tujuan hidup. Dikutip dari Injil Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dan Materainya. Terakhir, pertanyaan yang ketiga.
Di dalam kitab suci, Anda dijelaskan konsep dunia kiamat atau apokalips karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah konsep kiamat tersebut. Pada kitab Kejadian, terdapat cerita tentang riwayat Nuh atau biasa dikenal dengan Bahtera Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Allah menyadari bahwa bumi telah rusak dan penuh dengan kekerasan, sebab semua manusia menjalin hidup yang rusak di bumi. Suatu hari, Allah berfirman kepada Nuh bahwa Allah telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk hidup bersama dengan bumi. Dalam 7 hari, Allah akan mendatangkan air bah yang akan memusnahkan seluruh bumi beserta isinya. Allah pun mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa Nuh akan membuat sebuah bahtera dari kayu gofir. Nuh dan keluarganya akan masuk ke dalam bahtera tersebut beserta segala binatang yang tidak haram. Haruslah diambil 7 pasang, dan binatang yang haram hanya 1 pasang. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya, yang membuat bahtera itu terapung-apung di atas air. Lalu binasalah segala yang hidup di bumi. Demikianlah dihapuskan oleh Allah segala yang ada di bumi. Hanya yang bersama Nuh lah yang hidup. Dan berkuasalah air bah itu di atas bumi 150 hari lamanya. Setelah itu, air mulai surut dan bumi pun mulai kering. Allah berfirman kepada Nuh untuk keluar dari bahtera. Maka keluarlah Nuh beserta segala yang dibawanya dari bahtera itu. Lalu Nuh pun mendirikan sebuah mezbah untuk Allah. Diambilnya segala binatang tidak haram beberapa ekor, lalu dipersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Allah yang mencium persembahan yang harum itu berfirman bahwa Allah tidak akan mengutuk bumi lagi, dan berfirman untuk mengadakan perjanjian dengan Nuh dan anak-anaknya untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Demikianlah jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan berbicara. Sekian dan terima kasih.